Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nur Fadilah, kelas 12 MIPA 1, sekolah SMAN 1 Jatiluhur. Kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dan tebal buku 423 halaman. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2009. Novel Lima Menara karya sastra miliki Ahmad Fuadi yang telah diangkat ke film layar lebar. Mengusung tema religius dan moralitas, tokoh utama dalam novel ini bernama Alif. Alif lahir di tanah Minangkabau. Ia dilahirkan di pinggir danau Maninjau dan tidak pernah ia menginjak tanah di luar Minangkabau. Sejak kecil, Alif memiliki cita-cita menjadi B.J. Habibie. Karena itu, ia sudah berencana setelah lulus SMP ingin melanjutkan pendidikan ke SMU Negeri di Padang, dengan harapan dapat memudahkan langkahnya untuk menerobos kuliah di jurusan yang sesuai. Di sisi lain, Ama Alif menginginkan ia jadi penerus Buya Hamka, membuat mimpi dan harapan Alif kandas. Alif diberi pilihan ingin sekolah agama atau menuntut ilmu di pondok pesantren. Sempat kesal, namun akhirnya Alif ikhlas karena ia tak ingin mengecewakan harapan orang tuanya, terutama ibu. Alif pun menuruti keinginan ibunya dan masuk pondok. Alif mendapatkan saran dari pamannya yang di Cairo untuk melanjutkan di pondok yang ada di Jawa Timur, yaitu Mandani, pondok pesantren modern Gontor. Awalnya Ama Alif berat karena ia lebih memilih untuk mondok di Jawa. Namun dengan pertimbangan Alif yang belum pernah menginjak tanah di luar tanah Minang, akhirnya amanya merestui keinginan Alif. Awal Alif dengan setengah hati menuntut ilmu di pondok, karena ia harus merelakan cita-citanya yang ingin kuliah di ITB agar bisa seperti Habibie. Alif berubah pikiran saat mendengar kalimat bahasa Arab pada hari pertama di pondok Madani. Ia tetap melanjutkan pendidikan di pesantren. Kalimat yang dapat merubah pikirannya itu adalah mantra sakti yang diberikan Kiai Rais, pimpinan pondok, yaitu manjada wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di pondok Madani, Alif memiliki teman yang baru yang berasal dari berbagai daerah. Ada Raja dari Medan, Dul Majid dari Sumenep, Said dari Surabaya, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Alif menyadari bahwa kehidupan di pesantren tak semudah dan sesantai menjalani di sekolah formal. Sehari-hari, Alif dan teman-temannya didapati dengan aktivitas pondok seperti hafalan Al-Quran, belajar siang dan malam, mempelajari bahasa Inggris dan Arab pada 6 bulan pertama, karena pondok Madani tidak menerapkan bahasa Indonesia. Di pondok Madani, semua santri diwajibkan berbahasa Inggris dan Arab, dan juga disertai peraturannya yang ketat. Pelanggaran kecil pun akan dikenakan hukuman. Di tahun pertama, Alif dan teman-teman merasa begitu berat karena masih proses penyesuaian diri dengan peraturan yang ada. Hal yang paling berat dihadapi adalah saat momen ujian. Semua santri belajar dalam waktu 24 jam non-stop. Hanya beberapa menit ada waktu untuk tidur, karena mereka memang harus mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi ujian yang akan berlangsung 15 hari. Masuk tahun kedua, Alif dan teman-temannya merasakan hidup lebih berwarna dan pengalaman berkesan. Persahabatan terasa begitu kompak, hingga pada suatu hari ada hal yang tidak terduga. Baso, sahabat Alif yang paling pintar, memutuskan untuk keluar dari pondok karena masalah ekonomi dan keluarga. Dengan kepergian Baso, Alif dan sisa
teman lainnya tergugah semangatnya untuk menyelesaikan pendidikan di pondok madani dan menjadi orang sukses yang mampu mewujudkan impian, yaitu menginjakkan kaki di benua Eropa dan Amerika. Dan akhirnya mimpi mereka berenam telah menjadi nyata. Alif dan teman-teman telah berada di 5 negara yang berbeda, sesuai yang mereka impikan. Alif berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Baso berada di Asia. Lalu Syed dan Dul Majid di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jangan pernah remehkan impian, walau setinggi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pendengar. Manjada wajada. Kelebihan novel ini, penulis Apwadi menggambarkan kehidupan di pesantren begitu nyata sehingga banyak orang yang ingin tahu lebih dalam akan dunia pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Sangat kental dengan motivasi atas dasar tekad, perjuangan keluarga dan persahabatan. Impian sebesar apapun bisa diraih. Kekurangan novel ini terdapat sedikit, yaitu dari klimaks ceritanya yang tak begitu menonjol dan ada kekurangan penjelasan mengenai kehidupan dari beberapa tokoh di akhir cerita. Contoh resensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need